Halo, kembali lagi di gaptek.id bersama gua fanboy AMD nomor 1 di muka bumi ini. Dan kali ini gua diutus oleh AMD untuk memberikan informasi yang menarik buat kalian, biar kalian beli produk-produknya AMD yang akan mendatang di tahun 2023. Gue emang anaknya AMD banget, jadi semua di sini memang ornamennya, setnya gue ubah jadi AMD semua. Jaket udah AMD, kaos udah AMD, tas udah AMD, dompet juga udah AMD juga. Abis itu juga, ya ini AMD juga. Semua di sini AMD. Ryzen. Kalau kalian lihat nggak ada Radeonnya, itu memang karena Radeonnya lagi nyari driver yang benar. Jadi, ada apa aja di CES 2023 ini? Sebenarnya paling banyak tuh ada CPU baru, baik itu di laptop ataupun di versi desktopnya. Dan ada yang harganya katanya lebih murah nih. Jadi siap-siap aja lu bayarin ya. Nah, ini yang awal-awal nih. Di sini ada banyak slide-nya nih ya. Gue bakalan breakdown satu persatu, nggak satu persatu juga sih, tapi yang penting-penting aja buat lu semua nih, mulai dari CPU dulu dan kita masuk di ranah mobile dulu. Nah, untuk Ryzen 7000 series di mobile itu bakalan ada versi 7020, 7030, 7035, 7040 dan juga 7045. Ini adalah penamaan dari masing-masing code name-nya. Emang penamaan dari code name-nya ini untuk serinya agak ribet sebetulnya, tapi di sini AMD baik banget. Dia mau bikin slide khusus untuk ngejelasin secara rinci. Kalau kita tidak menipu kalian, kita perlu menjelaskan ini buntut yang 20 ini adalah Mendocino. Ini yang buntut 30 adalah Barcello R. 7035 adalah Rembrandt R, 7040 adalah Phoenix. 7045 itu adalah Dragon Range. Jadi masing-masing ada klasifikasinya tuh. Kayak misalkan si Mendocino ini dia tuh pakai Zen 2, arsitekturnya bukan Zen 3 apalagi Zen 4, tapi dikasih RDNA 2 dengan memori DDR5. Jadi ini bisa dibilang buat computing laptop-laptop murah yang pingin mengandalkan memori kenceng dan juga iGPU kenceng beserta fitur encoding dan decoding dari si RDNA 2. Sementara Ryzen 7030 series dia memang CPU-nya pakai Zen 3, tapi kalau kalian perhatiin RAM-nya cuma DDR4 aja. Abis itu iGPU-nya juga pakainya Vega, yang dimana ini lebih ke laptop yang mainstream lah. Ukurannya nggak terlalu yang ultra thin banget, tapi lu semua tuh bisa mendapatkan laptop yang harganya terjangkau gitu. Ini AMD memikirkan segmentasi market yang memang bener-bener spesifik dipikirin gitu. Ini saking baiknya AMD, makanya lu pakainya AMD. Lalu juga ada Ryzen 7035. Ini untuk premium thin and light ya, dengan Rembrandt refresh. Jadi udah nanometer, sebutannya itu adalah Zen 3 Plus. Ada RDNA 2 di integrated GPU-nya sebanyak 12 CU. Lalu ada memori DDR5. Kalau kita lihat memang di sini untuk CPU yang memang ada integrated graphics RDNA 2-nya itu nggak ada yang DDR4. Jadi cuma ada di 7030 series aja. Lompat ke 7040 series, ini adalah Elite Ultra Thin dengan kode name Phoenix. Itu ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Ini udah code name-nya udah Zen 4 ya. Dan iGPU-nya si Phoenix ini menarik banget, RDNA 3. Jadi udah ada AI engine-nya. Begitu juga dengan 7045 series. Ini adalah Dragon Range. Jadi untuk Dragon Range ini sebetulnya lebih ke seri HX-nya sih, versi yang wattnya lebih gede, cache-nya juga lebih gede. Jadi ada versi yang 15 sampai 28 watt, ada yang 35 sampai 45 watt dan juga 55 watt plus untuk versi HX-nya di 7045 series itu ya. Nah, di sini untuk Ryzen 7045 series itu bakalan ada versi 16 core-nya dengan boost 5,4 GHz. Disebutin di sini TDP-nya 55 plus watt ya. Jadi sebetulnya mungkin nggak 55 watt, jadi pas lagi jalan turbo dia bakalan mungkin bumping ke 100 atau 150 watt. Begitu cara efisiensi bekerja memang. Ini kalau dibandingin dengan AMD Ryzen 9 6900HX, perbedaannya itu untuk di single threaded dia naik 18%, jadi udah double digit, dan untuk multicore-nya itu naik 78%. Iya, karena kali ini ada 16 core 32 thread di dalamnya ya. Seperti biasa untuk di laptop juga bakalan ada Advantage Edition gitulah, yang isinya ada Radeon Mobile ya, nanti bakalan ada di
Alienware M16 dan M18, ada di ROG Strix, dan juga ada di Lenovo Legion seperti biasa. Ini langganan-langganannya AMD untuk vendor-vendornya. CPU-nya ada 7945HX, ada 7845HX, 7745HX, dan juga 7645HX. Paling kecil itu 6 core 12 thread, paling tinggi 16 core 32 thread. Lalu juga ada arsitektur XDNA2. XDNA2 ini sebenarnya adalah Adaptive AI Arsitektur. Jadi ini untuk apa ya, bisa dibilang ini GPU cloud untuk di cloud server gitu. Mungkin pengen nyaingin Grasshopper-nya Nvidia, cuma AMD gue rasa harus nice try memang di sini, tapi gue yakin AMD pasti bagus karena ini AMD gitu kan. Sebetulnya AI engine yang diterapkan di XDNA ini adalah AI engine yang ada di RDNA 3. Makanya sebutannya di sini ada yang namanya Ryzen AI, CPU pertama yang dalamnya punya dedicated AI accelerator gitu. Ya padahal iGPU-nya memang karena pakai RDNA 3 tersebut, habis itu digabungin pakai metode chiplet yang AMD bangga-banggakan, sehingga AI acceleratornya bisa ada di dalam CPU. Nah begitu. Jadi kalau kita udah menemukan CPU AMD Ryzen yang ada APU-nya, seperti di Ryzen Mobile contohnya yang udah hadir duluan, itu untuk yang arsitektur Zen 4 dan ada RDNA 3-nya, otomatis ada AI engine-nya. Bukan AI engine, AI accelerator. Itu kan punya Intel kalau AI engine. Lalu ada seri HS-nya juga nih ya. Nah, yang ngebingungin nih di sini memang untuk versi HS itu dia ada Ryzen 9 juga, 7940HS. Nah, 7940HS ini paling tinggi bukan 16 core, jadi hati-hati milih prosesornya Ryzen Mobile. Ini Ryzen 9 7940 atau 7945. Karena konfigurasinya amat sangat berbeda, oke? Karena Ryzen 9 di versi buntut 45 itu ada 16 core, sementara di 40HS itu adanya maksimumnya ada di 8 core 16 thread doang. Lalu di mobile untuk GPU-nya juga kita kehadiran untuk RDNA 3 di laptop, tapi ini yang hadir adalah RX 7600M XT dan juga RX 7600M. Gue seneng jujur aja di sini sama AMD yang memberikan buntut M di belakangnya khusus untuk versi mobile. Kenapa gue lebih seneng seperti ini? Biar orang-orang awam itu nggak bingung. Ya, seperti halnya di kubu ijo sebelah ngeluarin GPU laptop tapi nggak dikasih buntut M, dari kapan tahu tuh ya ganti nama kayak begitu. Jadi dianggapnya spesifikasinya sama persis kayak yang ada di desktop, padahal secara konfigurasi berbeda jauh. Nah, di sini juga ada konfigurasi yang berbeda, di mana memorinya itu pakai GDDR6 8GB aja, busnya juga cuma 128 bit. Tapi sisanya nggak ada yang dipangkas di sini ya, terkecuali power limit dan juga memorinya. Di sini untuk compute unitnya itu kalau gue lihat ya, mana ya, di sini dikasih tahu nggak ya compute unitnya itu ada berapa? Kayaknya belum di sini ada nih. Ada 32 compute unit untuk RDNA 3-nya, dan ini monolitik, jadi nggak dibikin dengan metode chiplet seperti 7900 XTX atau 7900 XT ya. Jadi berbeda. Konfigurasinya juga mulai dari 75 watt sampai dengan 120 watt aja. Nggak ada yang 150 watt di sini. Jadi efisiensi dari RDNA 3 benar-benar ditonjolkan sama si AMD kali ini. Ngomong-ngomong soal efisiensi juga, di sini AMD ngeluarin versi desktop edisi efisiennya. Jadi kalau kita kemarin udah ngelihat AMD Ryzen 7900X, 7950X, kali ini muncul versi non-X-nya. Non-X-nya ini menurut gue lebih menarik. Kenapa AMD nggak ngeluarin dari awal-awal untuk versi non-X ini? Karena semua line up dari non-X ini cuma 65 watt TDP aja atau 90 watt PPT, bukan 170 watt per 230 watt gitu kan. Secara spesifikasi sih sebenarnya identik banget dengan versi X-nya, tapi untuk turbo boost-nya itu dia turun sedikit menjadi 5,4 GHz untuk Ryzen 9 7900. Untuk Ryzen 7 7700 itu up to 5,3 GHz dan Ryzen 5 7600 up to 5,1 GHz. Sisanya cache-nya masih sama, dukungan PCIe Gen 5 juga tetap ada, dan justru malah ada tambahan yang menarik karena untuk versi non-X ini dia dapat cooling bawaan, dan cooling bawaannya ini adalah Write Prism RGB, men. Ini adalah nostalgia yang banget ya.
Ride Prism ini waktu itu dihadirkan di Ryzen generasi pertama dan juga Ryzen generasi kedua. Ini cooling bawaan yang sangat-sangat bagus, ya terkecuali untuk Ride Stealth ini bawaannya itu untuk di Ryzen 5 7600. Tapi kalau kalian beli Ryzen 7 7700 atau Ryzen 9 7900, dapat cooling bawaan yang mumpuni banget ini. Ini cooling top flow yang paling dewa menurut gue ya sejauh ini gitu ya. Dan di sini yang menariknya lagi adalah Ryzen 9 7900 itu dibanderol dengan harga 429 US dollar. Nah, 429 US dollar ini harganya cuma 29 dolar lebih mahal dari Ryzen 7 7700X. Kalau di Indonesia, kita lihat harga Ryzen 7 7700X itu ada di angka 6 juta. Berarti kalau selisih 30 dolar doang, ya berarti Ryzen 9 7900 polos ini ada di angka kisaran 6,5 sampai dengan 6,8 juta. Kompetisi yang sangat menarik dengan Core i7 13700F ataupun Core i7 13700 non-K. Ini menarik banget, dan untuk coolingnya dapat bawaannya lebih bagus. Nanti kita bakalan cek reviewnya gimana. Untuk Ryzen 7 7700 sih 329 bedanya masih nggak nyampe 100 dolar tuh sama Ryzen 7 7700X. Jadi 7900 di sini yang menarik banget. Karena di sini juga bahkan AMD sampai pengen ngebuang, kelihatannya kayak pengen dibuang 7900X-nya karena di sini AMD bahkan ngebandingin efisiensi dari 7900 dibandingin dengan 7900X. Karena apa? Menariknya dari 7900 ini, meskipun ini adalah non-X dan TDP-nya 65 watt, kalian masih tetap diizinkan untuk menggunakan Precision Boost Overdrive ataupun overclocking manual. Jadi power limit masih tetap bisa dilepas dengan motherboard apapun, atau kalian bisa mengoverclock CPU ini sementok-mentoknya yang kalian sanggup dengan cooling yang kalian sanggup juga. Di sini menggunakan PBO itu lebih efisien 47%. Jadi full loadnya kalau PBO-nya kita lepas cuma 177 watt, sementara 79X kalau pakai PBO itu udah lepas dari 230 watt dan jadi 285 watt. Cuma tentu kalau kalian lepas PBO dan package powernya udah mencapai 180 watt, ya pastinya nggak bisa pakai cooling top flow bawaannya, harus pakai cooling aftermarket yang lebih beres. Ryzen 7000 non-X ini bakalan available tanggal 10 Januari 2023. Seperti biasa, distribusinya AMD itu tepat waktu. Biasanya sih tepat waktu ya. Jadi harusnya di Indonesia juga tanggal 10 udah bisa kalian beli. Untuk Ryzen 5 7600-nya ada di angka 229 US dollar. Di Indonesianya belum tahu gue perkiraannya berapa. Yang menarik sih memang 7900 polosnya sih, karena ya beli yang polos saja, habis itu di OC kalau mau ngejar 7900X, atau ya mungkin ini ada di atas 13600K dikit. Sebenarnya performa 13600K tuh mengerikan, tapi by default 13600K tuh udah makan daya 181 watt di situ. Sementara untuk kalau gua ngecek Ryzen 9 7900X versi Eco Mode di 65 watt kemarin, itu skornya sebetulnya nggak berbeda jauh dengan 13600K. Jadi menarik banget si 7900 polos ini apabila kita beli, habis itu kita pakai cooling aftermarket, kita jalanin PBO aja dengan watt yang lebih rendah dari 13600K, performanya lebih dari 13600K. Tapi harganya lebih juga sih. Cuma lebihnya nggak jauh. AMD ini pokoknya. Lalu juga sebagai penantang CPU terkencang untuk gaming saat ini, yaitu 13900K dan juga 5800X3D, akhirnya AMD juga merilis versi X3D untuk Ryzen 7000 series mereka. Ada Ryzen 9 7950X3D. Kali ini akhirnya 16 core ada versi X3D-nya. Clock speed-nya up to 5,7 GHz, cache-nya totalnya ada 144 MB. Dan ini untuk TDP-nya bukan 170 watt. Menarik banget karena TDP-nya kali ini adalah 120 watt. Berarti kalau 170 watt TDP itu sama dengan 230 watt PPT, berarti kalau 120 itu mungkin ada di kisaran 180 atau 190 watt aja untuk versi 16 core-nya. Lalu juga ada Ryzen 9 7900X3D dan Ryzen 7 7800X3D dengan konfigurasi TDP yang sama, beda core-nya aja dan juga thread-nya aja. Basically ya ini kayak
Ryzen 7 7700X dikasih X3D, 7900X dikasih 3D V-Cache, 7950X dikasih 3D V-Cache. Ini bakalan available di bulan Februari 2023. AMD belum nge-spill soal harganya, tapi kalau misalkan gua prediksi sih, kalau catatannya sih berdasarkan historinya, versi X3D itu harusnya lebih mahal dari versi X-nya. Jadi harusnya 7950 X3D ataupun 7900 X3D udah pasti lebih mahal ya daripada 7900X, kurang lebih kayak begitu. AMD, gue beli duluan. Ini kartu BPJS, sorry. Paling yang ditunggu itu adalah ya harga dari motherboardnya dong AMD. Murahin lagi B650E sama X670E-nya. Biar ya makin bulat keputusan orang-orang untuk membeli Ryzen. Karena harga CPU-nya udah affordable abis ini untuk versi non-X-nya. Dan kalau kayak begini, kabar versi X-nya nanti bakalan kayak gimana ya? Mana nih menurut lo yang paling menarik di CES 2023 untuk eventnya AMD? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gua fanboy AMD, sampai jumpa di lain kesempatan.